Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zaki Safrullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit isi dari buku yang telah saya susun yang berjudul Teknologi Informasi untuk Bisnis Modern. Buku ini saya susun sebagai bentuk kontribusi dalam memahami bagaimana teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis saat ini, mulai dari cara kerja organisasi, pengambilan keputusan, hingga bagaimana perusahaan mampu bertahan dan bersaing di era digital. Baik, namun sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang tadi, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zaki Saifullah dengan NIM H0712410046. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Saya berharap melalui presentasi ini, saya dapat menyampaikan dengan baik pokok-pokok materi yang ada di dalam buku yang telah saya susun. Dan juga semoga dapat memberikan manfaat serta perspektif baru bagi kita semua dalam memahami bagaimana teknologi informasi diterapkan secara nyata baik dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan kita sehari-harinya. Jadi lanjut, kita ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas bab pertama yang berjudul peran teknologi informasi dalam bisnis global dan perkembangannya. Oke, kita bahas pada materi yang ini dengan judul Lingkungan Bisnis Modern secara Global dan Infrastruktur Teknologi Informasi. Jadi, untuk memahami peran teknologi informasi dalam bisnis global, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana lingkungan bisnis modern saat ini terbentuk. Jadi, globalisasi telah membentuk batasan antar negara menjadi semakin tipis, yang berarti pasar lokal kini sudah menjadi pasar internasional. Jadi, dengan adanya globalisasi, maka tentunya eh, maka tentunya batasan-batasan atau jarak-jarak antar negara itu menjadi semakin tipis, sehingga itu membuka peluang pasar lokal untuk menjadi dan kemudian berkembang menjadi pasar internasional. Lingkungan bisnis global tidak lagi sederhana dan hanya terbatas pada dos dan hanya terbatas pada pasar domestik, namun sudah semakin kompleks dan juga dinamis. Karena mengapa? Ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan juga transaksi secara global dengan sangat cepat dan juga dengan sangat efisien. Perusahaan-perusahaan harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat, baik itu dalam hal kebutuhan pasar, perubahan regulasi, atau inovasi teknologi. Jadi, teknologi informasi menjadi penggerak utama dalam hal ini. Infrastruktur teknologi informasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk apa? Untuk beroperasi dengan lebih efisien, terhubung dengan pasar global, dan dapat melakukan ekspansi atau perluasan secara internasional dengan lebih lancar. Dengan teknologi informasi,
perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat bersaing dengan lebih efektif dengan perusahaan lain di pasar global. Dengan adanya teknologi informasi, perusahaan kini dapat mengakses berbagai macam informasi secara real time dan juga mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan juga mempercepat proses pengambilan keputusan. Semua ini membuat perusahaan lebih siap untuk bersaing dalam pasar global yang sangat kompetitif. Baik, masih dalam bab satu, kita masuk ke materi perkembangan dan tuntutan bisnis. Jadi, seiringnya berjalan waktu, perkembangan teknologi dan juga globalisasi membawa dampak besar terhadap dunia bisnis. Dunia yang dulu mungkin terasa lebih sederhana dan juga lebih sempit dan juga kecil, kini menjadi lebih cepat dan juga semakin luas dan tentunya semakin cepat dan tentunya lebih terhubung. Perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, baik itu dalam hal preferensi konsumen, perubahan teknologi, atau kebijaksanaan ekonomi global. Jadi, dalam kondisi ini, perusahaan yang tidak dapat bergerak dengan cepat atau tidak dapat beradaptasi dengan baik akan tertinggal dan kesulitan untuk bertahan, karena tentunya teknologi itu juga akan berkembang dengan sangat cepat. Jadi, perusahaan juga harus bagaimana beradaptasi dengan hal itu. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk bisa responsif, efisien, dan juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Disinilah kemudian teknologi informasi sangat berperan. Teknologi informasi membantu perusahaan dalam memantau pasar secara lebih efektif, mengelola proses internal secara efisien, dan yang paling penting berinovasi untuk kemudian menghasilkan produk dan juga layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, perusahaan dapat mengembangkan sistem yang lebih efisien, membuat keputusan yang lebih cepat dan juga tepat, serta berinovasi dalam menciptakan produk atau layanan yang lebih baik. Jadi, bukan hanya cepat, tapi juga lebih efisien, dan tentunya kualitasnya juga semakin lebih baik. Di tengah persaingan yang ketat, teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan keunggulan kompetitif yang sangat penting. Selanjutnya, kita bahas tentang pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi dalam bisnis. Jadi, teknologi informasi atau yang biasa disingkat dengan TI dan juga sistem informasi atau biasa disingkat dengan SI saat ini bukan sekedar alat bantu dalam organisasi. Mereka sudah menjadi fondasi strategis yang sangat penting dalam setiap organisasi modern. Tanpa teknologi informasi dan juga sistem informasi, perusahaan akan sulit untuk bersaing di pasar global. Teknologi informasi dan sistem informasi berperan dalam banyak aspek penting, baik dalam perusahaan seperti otomatisasi proses, pengelolaan data dengan jumlah yang besar, peningkatan kecepatan dan akurasi, hingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu contoh nyata dari pentingnya teknologi informasi
adalah pada penggunaan sistem Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat ERP. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengintegrasikan seluruh aspek operasionalnya, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, produksi, bahkan hingga distribusi. Dengan adanya ERP, perusahaan dapat menjalankan proses bisnis secara lebih efisien dan juga lebih terkoordinasi. Selain itu, teknologi informasi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional yang pada gilirannya akan mengurangi biaya dan juga meningkatkan profitabilitas. Selain itu, sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dengan berbasis data. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan data analitik untuk memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan bahkan memprediksi pergerakan pasar di masa depan. Dengan demikian, teknologi informasi dan juga sistem informasi mendukung perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, setelah membahas bab 1, kita akan membahas bab 2 dengan judul konsep dasar dan peran strategis sistem informasi. Materi pertama yang kita bahas yaitu memahami apa itu sistem informasi. Jadi, sistem informasi adalah gabungan dari 3 elemen utama: teknologi, orang, dan juga prosedur kerja. Ketiganya bekerja sama untuk kemudian mengelola dan memanfaatkan informasi dalam suatu organisasi. Secara lebih spesifik, sistem informasi membantu organisasi dalam hal pengumpulan data, penyimpanan data, pengolahan data, serta penyebaran data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Di dalam dunia bisnis yang penuh dengan perubahan dan juga persaingan yang ketat, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting. Sistem ini tidak hanya digunakan untuk mengelola data, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjalankan strategi bisnis, mengendalikan operasi, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Tanpa adanya sistem informasi yang efektif, organisasi akan kesulitan dalam menghadapi tantangan dan di pasar global yang sangat dinamis. Dan tentunya kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa teknologi itu berkembang dengan sangat cepat sehingga bagaimanapun juga perusahaan juga harus dapat beradaptasi dengan baik. Sebagai contoh, dalam dunia yang semakin digital ini, hampir setiap proses bisnis diorganisir melalui sistem informasi, dari pengelolaan inventaris, manajemen keuangan, bahkan hingga komunikasi antar tim. Jadi, sistem informasi bukan lagi sekedar alat pendukung, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat esensial dalam operasi sehari-hari perusahaan. Ini bahkan bisa dibilang sebagai alat primer atau alat yang sangat penting dan juga dibutuhkan dalam perusahaan. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah perkembangan sistem informasi. Untuk lebih memahami pentingnya sistem informasi, mari kita lihat bagaimana sistem ini kemudian berkembang dari masa ke masa. Pada awalnya, sistem informasi dimulai dengan penggunaan komputer untuk perhitungan matematis yang sangat sederhana. Komputer pertama kali digunakan untuk mengelola data dalam bentuk angka dan juga perhitungan dasar. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi,
kebutuhan bisnis akan pengelolaan data yang lebih kompleks kemudian mulai tumbuh. Oleh karena itu, sistem informasi berkembang menjadi lebih canggih, tidak hanya mengelola data numerik, tetapi juga untuk mengelola informasi lainnya, seperti data pelanggan, inventaris, bahkan hingga transaksi bisnis. Di era digital ini, sistem informasi telah berkembang menjadi sangat kompleks dengan dukungan teknologi baru seperti cloud computing, big data, dan mobile technologies. Sistem ini telah memberikan akses data secara real-time dan juga terintegrasi di berbagai lokasi, bahkan mendukung kolaborasi antar tim yang terpisah secara geografis. Transformasi ini memberikan peluang bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan proses bisnis. Organisasi kini tidak hanya dapat mengakses informasi secara lebih cepat, tetapi juga lebih aman dan juga lebih terkontrol. Perkembangan ini mendorong perusahaan untuk terus beradaptasi dan juga berinovasi agar apa? Agar kemudian dapat tetap relevan dan juga kompetitif di pasar global. Selanjutnya kita bahas tentang komponen utama dalam sistem informasi. Jadi, komponen-komponen utama dalam sistem informasi ada 5 komponen yang sangat penting dalam hal itu, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, dan sumber daya manusia. Pertama, perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware adalah semua perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi seperti komputer, server, dan perangkat penyimpanan data. Tanpa perangkat keras yang memadai, sistem informasi tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Kedua yaitu perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Jadi apa itu software? Software adalah program atau aplikasi yang mengendalikan perangkat keras dan membantu pengolahan data, sistem operasi, dan juga aplikasi bisnis. Jadi perangkat lunak khusus lainnya termasuk dalam kategori ini juga. Yang ketiga yaitu data. Jadi apa itu data? Data adalah bahan mentah yang digunakan dalam sistem informasi. Data ini kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, dan tanpa data yang akurat lagi tepat, sistem informasi tidak akan bisa menghasilkan informasi yang berguna. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur adalah serangkaian aturan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengelola sistem informasi. Prosedur ini mencakup bagaimana cara mengumpulkan, memproses, dan juga menyebarkan data secara efisien dan juga aman. Terakhir yaitu sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia adalah orang-orang yang mengelola dan mengoperasikan sistem informasi. Mereka bisa berupa pengguna sistem, pengembang perangkat lunak, analis data, dan manajer yang memimpin tim dalam mengelola teknologi dan juga data. Jadi, kelima komponen ini harus bekerja sama dengan harmonis untuk menciptakan sistem informasi yang efektif lagi efisien. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan sistem akan terhambat. Jadi, kelimanya harus berjalan secara sinergi, harus berjalan secara beriringan. Selanjutnya kita bahas tentang pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan juga masyarakat. Jadi,
Pentingnya sistem informasi tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Dalam organisasi, sistem informasi membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memberikan keunggulan untuk bersaing. Tanpa sistem informasi yang efektif, perusahaan akan sulit untuk beroperasi secara efisien, bahkan bisa tertinggal oleh kompetitornya. Di sisi lain, dampak dari sistem informasi juga terasa di masyarakat. Layanan-layanan digital seperti e-government, e-health, pendidikan jarak jauh, dan transaksi keuangan online menunjukkan bahwa bukan hanya teknologi bukan hanya mengubah cara perusahaan beroperasi, tapi juga cara kita berinteraksi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga berbagai layanan publik lainnya. Sistem informasi mendukung layanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih transparan. Misalnya, melalui e-government, masyarakat bisa mengakses layanan publik tanpa harus pergi ke kantor pemerintahan. Dalam bidang kesehatan misalnya, sistem informasi memungkinkan pasien untuk mengakses riwayat medis dan melakukan konsultasi dengan dokter secara online yang tentunya akan menghemat biaya transportasi. Dengan demikian, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting baik dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan masyarakat. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, organisasi maupun masyarakat akan kesulitan untuk berkembang dalam dunia yang semakin digital ini. Baiklah, itulah tadi pembahasan bab 2. Kita masuk ke bab 3 dengan judul konsep dan struktur sistem informasi dalam organisasi dan masyarakat. Baik, kita masuk ke eh, pembahasan yang pertama, yaitu bagian-bagian utama dalam organisasi dan perusahaan. Jadi, setiap organisasi, baik itu perusahaan swasta, lembaga pemerintah, maupun institusi non-profit, biasanya memiliki struktur internal yang terdiri dari berbagai bagian utama. Yang paling umum kita temui antara lain bagian keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling terkait dan berkontribusi terhadap pencapaian dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Contohnya, bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas mengelola arus kas dan membuat laporan keuangan. Pemasaran fokus pada promosi dan juga riset pasar. Nah, disinilah sistem informasi berperan sangat penting. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan semua bagian ini. Melalui sistem informasi, data dari setiap bagian bisa dikumpulkan, yang kemudian diolah dan terus dibagikan secara otomatis dan secara real time. Hal ini memungkinkan semua bagian organisasi untuk saling berkoordinasi dan bekerja secara lebih efisien, serta mempercepat proses pengambilan keputusan hingga ke level manajemen. Selanjutnya kita bahas kebutuhan informasi di setiap bagian organisasi dan perusahaan. Jadi setelah kita sebelumnya membahas bagian-bagian dalam perusahaan, maka kita akan bahas tentang apa sih informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi, tiap-tiap bagian dalam organisasi tentu memiliki kebutuhan informasi yang sangat spesifik dan berbeda. Tanpa adanya sistem informasi yang tepat dan relevan, sebuah bagian akan kesulitan menjalankan fungsinya secara optimal. Sebagai contoh, divisi keuangan.
sangat membutuhkan data keuangan yang akurat seperti laporan kas dan anggaran pengeluaran. Mereka menggunakan informasi ini untuk memastikan kondisi keuangan berada dalam keadaan yang sehat. Selanjutnya, divisi pemasaran memerlukan data pelanggan, tren pasar, dan hasil kampanye iklan. Informasi ini kemudian digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Selanjutnya, misal divisi produksi sangat bergantung pada informasi tentang stok bahan baku, jadwal produksi, dan permintaan pasar agar proses produksi berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan. Sedangkan misalnya dalam divisi sumber daya manusia membutuhkan data karyawan, pelatihan, absensi, hingga performa kerja untuk mengelola tenaga kerja secara efisien. Jadi sistem informasi memungkinkan semua data ini bisa diakses yang kemudian dianalisis secara tepat dan akurat. Bahkan sistem ini bisa dilengkapi dengan notifikasi otomatis, dashboard visual, dan sistem pelaporan berbasis data secara real time, sehingga para manajer bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan kondisi terkini. Selanjutnya kita bahas tentang konsep sistem informasi berbasis komputer. Jadi seiringnya berkembang teknologi, sistem informasi kini hampir sepenuhnya berbasis komputer atau yang dikenal dengan istilah Computer Based Information System atau disingkat CBIS. Sistem ini menggunakan kekuatan komputasi untuk membantu organisasi dalam mengelola informasi secara otomatis dan efisien. Jadi ada beberapa jenis utama dari Computer Based Information System yang umum digunakan. Misalnya, yang pertama itu Transaction Processing System atau biasa disingkat TPS, adalah sistem untuk menangani transaksi rutin seperti pemesanan, pembayaran, atau penggajian. Sistem ini kemudian penting untuk memastikan kelancaran proses harian. Selanjutnya juga eh, ada yang dinamakan Management Information System yang kemudian fungsi dari sistem ini untuk menyajikan informasi yang diringkas dari TPS untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, biasanya menghasilkan laporan-laporan yang bersifat rutin. Kemudian ada yang bernama Decision Support System, yang dimana sistem ini bersifat lebih analitik dan digunakan untuk mengambil pengambilan keputusan yang kompleks, misalnya melalui simulasi atau perbandingan alternatif. Baik, sekarang kita bahas tentang infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi, untuk mendukung semua sistem informasi yang telah kita bahas tadi, diperlukan fondasi teknologi yang kuat, yaitu infrastruktur teknologi informasi dan arsitektur sistem informasi. Jadi, infrastruktur teknologi informasi meliputi seluruh perangkat keras dan juga perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta basis data yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi dalam organisasi. Hal ini bisa dianalogikan sebagai mesin dari sistem informasi. Tanpa komponen-komponen ini, sistem ini tidak akan berjalan. Contohnya, server penyimpanan, perangkat cloud, router jaringan, hingga software-software pendukung seperti sistem ERP dan juga CRM. Sementara itu, arsitektur teknologi informasi atau sistem informasi adalah rancangan atau blueprint dari bagaimana sistem informasi itu dibangun dan kemudian digunakan dalam organisasi. Arsitektur ini menjelaskan bagaimana berbagai komponen teknologi dan informasi kemudian diintegrasikan serta bagaimana aliran data bergerak
dari satu bagian ke bagian yang lain. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari bab 3. Kita masuk ke bab 4 dengan judul Manajemen Data untuk Pengambilan Keputusan. Pertama, kita bahas tentang pentingnya data dan informasi. Jadi, kita mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu data dan informasi. Jadi, apa sih sebenarnya beda dari data dan informasi? Data adalah fakta mentah, misalnya 120, 500.000, Senin 18 Maret, semuanya hanya angka dan juga tanggal, belum bermakna apa-apa. Tetapi ketika kita tahu bahwa semisal 120 orang membeli produk X dengan harga 50.000 pada hari Senin 18 Maret, maka itulah yang kemudian menjadi informasi. Dari informasi, kita bisa mulai berpikir, oh, produk X laris pada hari Senin. Atau kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa harga 50.000 ternyata masih terjangkau bagi pelanggan. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi penting agar data diolah menjadi informasi. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Eh, jadi informasi juga harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, akurat, karena tentunya informasi itu tidak akan keliru, apalagi menyesatkan. Yang kedua, informasi itu harus relevan, artinya sesuai dengan kebutuhan keputusan yang diambil. Yang ketiga, yaitu informasi itu harus tepat waktu. Mengapa harus tepat waktu? Karena informasi yang datang terlambat bisa membuat keputusan jadi tidak relevan lagi. Sebagai contoh dalam bisnis retail, kalau kita tahu barang apa yang paling laku minggu ini, kita bisa langsung stok ulang atau bahkan promosi. Tetapi kalau data itu baru masuk 2 minggu kemudian, bisa jadi momennya sudah lewat, jadi sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya kita bahas tentang sumber data dan cara mendapatkannya. Jadi, kita perlu tahu dari mana data itu berasal dan bagaimana cara mendapatkannya. Ini sangat penting karena jika sumber datanya tidak jelas atau tidak bisa dipercaya, maka keputusan yang diambil pun bisa salah arah. Jadi, dari mana sih data itu berasal? Data bisa berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, sumber internal, yaitu data yang berasal dari dalam organisasi. Contohnya, transaksi harian, data kehadiran karyawan, jumlah produksi barang, dan juga keluhan pelanggan melalui customer service. Yang kedua, eh, sumber eksternal, yaitu data yang datang dari luar organisasi. Contohnya seperti survei kepuasan pelanggan, komentar dan tren di media sosial, laporan ekonomi dari BPS, dan juga benchmark dengan pesaing atau data pasar. Jadi bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, saat ini kita hidup di era yang disebut data driven world. Jadi kita bisa mengumpulkan data melalui formulir digital, seperti misalnya Google Form atau survei online. Kita juga bisa mengambil data dengan sistem kasir atau POS, atau biasa disebut point of sales. Kita juga bisa mengambil data dengan sensor IoT yang memantau suhu, getaran, atau penggerakan. Dan kita juga bisa mengambil data dengan yang disebut dengan API dari pihak ketiga, misalnya dari Google atau dari e-commerce atau juga dari platform sosial media. Tetapi kita juga harus hati-hati dengan aspek hukum. Jangan sampai organisasi mengumpulkan data secara ilegal atau melanggar privasi. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia misalnya mengatur bahwa data pribadi tidak boleh dikumpulkan tanpa persetujuan yang sah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang keuntungan
pendekatan database. Nah, jadi setelah datanya kemudian terkumpul, pertanyaan berikutnya adalah di mana dan bagaimana kita menyimpannya. Jadi bayangkan kalau setiap divisi di perusahaan menyimpan data sendiri-sendiri dalam format yang berbeda. Misalnya dalam format Excel, catatan manual, atau bahkan masih dalam bentuk kertas mentah. Maka apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi kemudian data menjadi tidak seragam, ada data ganda atau yang bertentangan, susah untuk mengakses secara cepat, dan juga sulit untuk menggabungkan informasi antar bagian. Nah, inilah kemudian kita butuh pendekatan yang lebih profesional, yaitu dengan menggunakan database. Dengan sistem database, semua data disimpan secara terpusat, terstruktur, dan juga terintegrasi. Contohnya, kalau bagian gudang mencatat stok barang, bagian penjualan bisa langsung melihat stok itu tanpa harus bertanya atau menunggu laporan manual. Database juga diatur agar hanya orang tertentu yang boleh mengakses jenis data tertentu. Yang ini kemudian akan menjaga keamanan dan juga kerahasiaan data itu. Jadi, database dikelola dengan software DBSM seperti MySQL dan juga SQL Server. Yang keuntungannya antara lain, yang pertama itu mencegah data ganda, yang kedua meningkatkan kecepatan pencarian data, yang ketiga mendukung backup dan pemulihan data saat rusak, yang keempat mempermudah kolaborasi antar bagian, dan yang kelima tentunya menjaga privasi data. Jadi dalam organisasi yang modern, hampir semua sistem dari HRD, akuntansi, keuangan, hingga logistik terhubung dengan database. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keandalan dalam mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat. Selanjutnya kita bahas tentang data warehouse dan pengambilan keputusan. Jadi sekarang kita naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu data warehouse. Jadi kalau database digunakan untuk operasional sehari-hari, maka data warehouse digunakan untuk analisis jangka panjang. Data warehouse menggabungkan data dari banyak sistem yang kemudian mengolahnya secara khusus untuk analisis bisnis. Contohnya, melihat tren penjualan selama 5 tahun, menganalisis pola pembelian pelanggan, dan menggabungkan data keuangan operasional dan juga pemasaran dalam satu sistem laporan. Contohnya, perusahaan seperti Tokopedia atau Shopee yang punya jutaan transaksi per hari, kalau mereka melihat data harian, mereka tidak bisa melihat tren yang besar. Tetapi dengan data warehouse, mereka bisa tahu, misalnya, musim apa yang paling ramai pembelinya, produk mana yang naik turun permintaannya, waktu terbaik untuk memberikan promo. Jadi jadi pengambilan keputusan berdasarkan data warehouse bersifat strategis, bukan taktis. Artinya, keputusan yang dibuat berdampak jangka panjang, seperti membuka cabang baru, menyusun ulang strategi distribusi, merancang produk baru berdasarkan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita bahas konsep pengetahuan. Jadi kita sudah bicara soal data dan informasi. Sekarang kita masuk ke tingkatan yang tertinggi, yaitu pengetahuan atau knowledge. Jadi pengetahuan adalah gabungan antara informasi, pengalaman, dan intuisi manusia. Misalnya seorang manajer berpengalaman bisa melihat data penjualan dan langsung tahu kalau ada anomali, atau seorang karyawan yang sudah lama bekerja tahu solusi terbaik untuk masalah teknis tertentu, meski tidak pernah tertulis di SOP. Organisasi yang cerdas tidak hanya menyimpan data dan informasi, tetapi juga mengelola pengetahuan. Inilah yang disebut knowledge management. Contohnya,
Karyawan senior membuat video pelatihan untuk karyawan baru, sistem penyimpanan catatan proyek lama agar bisa dipelajari kembali. Selanjutnya, forum internal tempat semua karyawan bisa bertanya dan berbagi solusi. Jadi teknologi sangat membantu proses ini dengan platform seperti LMS atau Learning Management System atau bahkan chat internal seperti Slack dan Microsoft Teams. Pengetahuan bisa dibagikan secara cepat, terdokumentasi, dan bisa diakses kapan saja. Jadi semakin baik manajemen pengetahuan, maka semakin cepat organisasi bisa belajar, beradaptasi, dan juga berinovasi. Dan pada akhirnya, semua hal ini hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan bukan sekedar berbasis intuisi. Baiklah, sekarang kita akan membahas bab terakhir yang berjudul Integrasi Sistem Informasi untuk Efisiensi dan Inovasi Proses Bisnis. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu definisi dan konsep proses bisnis. Jadi, proses bisnis dapat dipahami sebagai sekumpulan aktivitas yang terorganisir dan memiliki urutan tertentu yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu, seperti menyediakan layanan kepada pelanggan atau menghasilkan produk. Jadi proses ini mencakup berbagai fungsi di dalam organisasi dan melibatkan berbagai macam pihak seperti karyawan, pelanggan, pemasok, serta perangkat teknologi. Jadi pemahaman terhadap proses bisnis menjadi sangat penting karena dari sanalah organisasi dapat mulai mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dengan memahami bagaimana suatu pekerjaan mengalir dan satu bagian ke bagian yang lainnya, organisasi dapat mengeliminasi kegiatan yang tidak efisien, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi sistem informasi memainkan peran penting dalam hal ini dengan menyediakan platform untuk mencatat, mengelola, dan memvisualisasikan proses secara digital sehingga proses dapat dipantau secara real time dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita membahas tentang sistem yang mendukung proses bisnis. Jadi, proses bisnis yang kompleks memerlukan sistem informasi yang tidak hanya canggih, tetapi juga fleksibel dan juga terintegrasi. Sistem pendukung proses bisnis meliputi berbagai jenis, mulai dari sistem operasional hingga sistem analisis strategis. Contoh sistem pendukung meliputi yang pertama yaitu Customer Relationship Management, yaitu untuk mengelola interaksi dengan pelanggan secara efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu Supply Chain Management, untuk mengelola arus barang, informasi, dan juga keuangan sepanjang rantai pasok. Kemudian ada juga yang bernama Human Resource Information System, yaitu untuk mengelola data karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan juga penggajian. Dan juga ada sistem akuntansi dan juga keuangan untuk mencatat transaksi, mengatur anggaran, dan menyusun laporan keuangan. Jadi jika sistem ini bekerja secara terpisah, maka efektivitas organisasi akan menurun. Namun ketika sistem ini kemudian dihubungkan atau dikoordinasikan dengan baik, maka akan terbentuk aliran informasi yang lancar yang kemudian memungkinkan semua bagian organisasi memiliki akses terhadap informasi yang sama, mutakhir, dan juga relevan. Hal ini tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kerjasama antar tim dan mengurangi kesalahan akibat duplikasi data atau miskomunikasi.
Selanjutnya kita bahas tentang nilai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi, Enterprise Resource Planning merupakan pendekatan teknologi yang menyatukan berbagai fungsi penting organisasi ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan ERP, proses seperti pengadaan barang, pengelolaan inventaris, produksi, distribusi, hingga pelaporan keuangan dapat dikelola secara terpusat dan terstandarisasi. Salah satu nilai utama ERP terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan data secara real-time dan terpusat, sehingga semua unit dapat mengakses informasi yang sama tanpa hambatan waktu maupun lokasi. Hal ini menghindari kesenjangan informasi antar departemen dan mempermudah manajemen dalam mengontrol operasional perusahaan. ERP juga membantu menyediakan alur kerja, mengurangi birokrasi internal, serta mempercepat waktu respon terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita bahas tentang manajemen dan rekayasa ulang proses bisnis. Jadi, manajemen proses bisnis atau biasa disebut dengan business process management adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang, menjalankan, memantau, dan menyempurnakan proses yang ada di dalam organisasi. Jadi, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berlangsung secara efisien, terukur, dan memberikan hasil yang optimal. Namun, namun tidak semua perbaikan cukup dilakukan secara bertahap. Dalam situasi tertentu, organisasi perlu melakukan perubahan besar melalui rekayasa ulang proses bisnis atau business process reengineering atau biasa disingkat BPR. Jadi BPR ini bertujuan untuk mendesain ulang proses dari awal dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak bernilai tambah dan menerapkan metode baru yang lebih efektif. Selanjutnya kita bahas materi teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif. Jadi teknologi informasi bukan lagi hanya sebagai alat bantu, melainkan juga sebagai senjata strategis yang menentukan daya saing perusahaan di era digital. Ketika teknologi digunakan secara cerdas, organisasi tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan, tetapi juga menjadi pemimpin inovasi di bidangnya. Jadi beberapa cara teknologi informasi menjadi keunggulan kompetitif antara lain seperti otomatisasi proses, analitik data, cloud computing, AI dan machine learning, dan juga sistem mobile dan digital service. Jadi organisasi yang menjadikan teknologi informasi sebagai inti dari strategi bisnisnya akan lebih mudah untuk memperkenalkan model bisnis baru, menyelesaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pelanggan, serta menjawab tantangan pasar secara dinamis. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya mendukung bisnis, tetapi menjadi pendorong utama keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi, jadi kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan dari eh, presentasi yang saya bawakan pada kali ini? Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, sistem informasi menjadi tulang punggung utama dalam mendukung kegiatan operasional, perencanaan strategis, hingga inovasi bisnis di dunia bisnis yang modern. Organisasi yang mampu memanfaatkan sistem informasi secara optimal dapat merespon perubahan politik, dapat merespon
perubahan secara optimal sehingga sehingga menangkap peluang pasar dengan lebih akurat serta meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas kerja. Jadi pemahaman yang kuat tentang komponen dasar sistem informasi, mulai dari hardware, software, data, prosedur, hingga sumber daya manusia, menjadi hal yang sangat penting sebagai fondasi dalam membangun sistem yang terstruktur dan juga handal. Begitu pula dengan wawasan mengenai struktur organisasi, kebutuhan informasi setiap departemen, serta bagaimana sistem informasi dapat diintegrasikan untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut secara harmonis. Lebih dari itu, manajemen data yang baik, termasuk pemanfaatan database dan data warehouse, menjadi kunci dalam menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan berorientasi pada masa depan. Melalui integrasi sistem informasi dalam proses bisnis, organisasi tidak hanya dapat menyederhanakan alur kerja, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Implementasi teknologi seperti ERP, cloud computing, artificial intelligence, hingga big data analytics membantu perusahaan untuk berinovasi lebih cepat, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan mempertahankan daya saing di tengah kompetisi yang semakin ketat. Dengan demikian, penguasaan konsep sistem informasi bukan lagi sekedar kebutuhan teknis, melainkan menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Di era digital ini, informasi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi menjadi aset utama dalam meraih keberhasilan jangka panjang dan transformasi menuju organisasi yang adaptif, responsif, dan juga visioner. Baik, mungkin demikian saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.